Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wal 'amala amin ya rabbal alamin. Basyaratan wasil fi hayati shalah. Qala Ibnu Qasim Al-Wazi rahimahullahu ta'ala, wa hayatuha atau hayat salat, wa arada bi hayatiha, yang dimaksud dengan hay'ah ma laisa ruknan fiha, yang bukan termasuk rukun. Jadi ini tidak rukun dan juga tidak sunnah juga. Wala ba'dhon, dan juga tidak termasuk sunnah yujbiru bisujudi sahwi, yang dianjurkan untuk sujud sahwi. Jadi ini ketika ditinggalkan juga tidak dianjurkan sujud sahwi. Khamsata asyara khoslah, ada 15 hay'ah salat 15. Raf'ul yadaini, mengangkat kedua tangan inda takbiratul ihram, ketika takbiratul ihram, ila hadwi mangkibaih, berarti termasuk hay'ah mengangkat tangan, ila hadwi mangkibaih, sampai sini dilurus. Yang sering diajarkan atau yang diajarkan ke kita dulu ketika SD ini kayak gini, ini enggak harus ya. Yang harus apa? Yang rukun apa? Yang rukun ini ucapannya langsung kayak gini juga apa-apa, tanpa ngangkat tangan nggak apa-apa. Allahu Akbar gini dah sah sholatnya, jadi nggak harus. Wa raf'il yadaini, dan mengangkat kedua tangan inda ruku, ketika mau ruku. Jadi ketika i'tidal, sebelum i'tidal, ketika ruku ini itu juga mengangkat tangan, tapi hay'ah ya, hay'ah, enggak juga apa-apa. Wa 'inda raf'i minhu, dan ketika bangun dari ruku ketika i'tidal. Wa wad'ul yamin 'ala shimal, kanan di atas kiri. Ya, kanan di atas kiri. Gini. Wa yakunani tahta sadrihi, di bawah dadanya. Kayak gini. Wa fawqa surratihi, di atas pusar. Nah, kayak gini sebenarnya nggak apa-apa. Kayak gini boleh? Boleh. Bahkan nggak kayak gitu juga nggak apa-apa kan? Kayak gini aja nggak apa-apa. Nah, tapi nggak kayak gini juga. Atau kayak Mbappe gini. Itu namanya nantang, nggak sholat tapi nantang. Buat tawajuh, dan juga tawajuh. Apa itu tawajuh? Qaulul musalli akibat taharrum, perkataan orang yang sholat setelah dia takbiratul ihram. Wajjahtu wajhiya lilladzi, atau apa ini? Iftitah, doa iftitah maksudnya. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Doa iftitah itu hay'ah. Wal murad, maksudnya apa? An yaqulal musalli, orang yang sholat mengucapkan ba'da taharrum, setelah takbiratul ihram, doa al-iftitahi, membaca doa pembuka. Wa hadhil ayah aw ghairuha mimma warada fil istiftah.
Jadi ini tadi adalah doa iftitah ya, yang ada yang dianjurkan doanya itu, atau yang lainnya. Satunya apa? Nah itu, ya, itu juga sunnah. Wal isti'adah dan ta'awud ba'da tawajjuh. Baca ta'awud a'udzubillahi minasyaitonirrajim setelah membaca doa iftitah. Wa tahsulu bikulli lafdin yastamilu ala ta'awud. Maka boleh semua lafaz ya, tidak ditentukan lafaznya, yang penting ada kata a'udzubillahnya. Wal afdal a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, itu paling afdal. Wal jahru fi maudhihi. Mengeraskan suara ketika di sholat yang harus atau yang dikeraskan suaranya. Wa huwa as-subhi, sholat subuh. Wa awwalatal maghrib wal isya, 2 rakaat pertama maghrib dan isya. Wal jum'ah wal idani, dan 2 id, idul adha, idul fitri. Wal israru fi maudhihi, memelankan suara. Wa huwa ma'adal ladzi dzukir, itu di sholat yang tidak disebutkan sebelumnya, berarti duhur dan asar dan sholat sunnah yang lain. Wa ta'min, mengucapkan amin, ay qaulu amin akibal fatihati, setelah al-fatihah, liqari'iha, bagi yang membaca al-fatihah, fi sholatin wa ghairiha, ketika dia sholat atau tidak dalam sholat. Lakinna fi sholati akad, tetapi ketika sholat itu yang lebih dianjurkan. Wa yu'aminu al-ma'mum, dan makmum mengamini ma'a ta'mini imamihi, bersamaan dengan aminnya imam. Wa yajharu bihi, dan mengeraskan suara aminnya. Tentunya ini ketika al-fatihahnya juga didengar oleh makmum. Paham? Maka kalau sholat duhur ya nggak perlu keras, karena al-fatihah juga tidak keras. Wa qira'atu surati badal fatihah, membaca surat setelah al-fatihah. Li imamin munfaridin, bagi imam, li imamin wa munfaridin, bagi imam dan orang yang sholat sendiri, fi raq'atai subhi wa awwalatai ghairiha, di 2 rakaat subuh dan 2 rakaat pertama di sholat-sholat wajib yang lainnya atau sholat sunnah yang lainnya. Wa takunu qira'atus surati ba'dal Fatihah, suratnya dibaca setelah surat Al-Fatihah. Falau qadama as-surata 'alaiha lam tuhsab, kalau suratnya dulu baru Al-Fatihah, maka Al-Fatihahnya tidak dihitung. Paham? Nah, berarti yang benar ya Al-Fatihah dulu, karena Al-Fatihah yang rukun. Al-Fatihah yang rukun. Kemudian wa takbirat indal khafdi, membaca takbir indal khafdi liruku, ketika turun dari ruku, turun ke ruku ya. Wa raf'i ay raf'u salbi minar ruku, dan juga ketika mengangkat punggung dari ruku. Wa qauluhu sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u ra'sahu minar ruku, ketika mengangkat kepalanya dari ruku, membaca sami Allahu liman hamidah. Walau qala, kalaupun dia ngomong man hamidallahu, man hamidallaha sami alahu ya. Barang siapa yang memuji Allah dia akan didengar, kafa, itu juga boleh. Berarti ya sami Allah liman hamidah aja ya, nggak usah buat-buat, nanti salah arti malah bahaya. Wa makna sami Allahu liman hamidah, arti dari Allah mendengar siapapun yang memujinya, taqabbalallahu minhu hamdahu wa jazahu alaihi, Allah menerima pujiannya dan memberikan imbalannya. Wa qaulul musalli rabbana lakal hamdu, dan juga termasuk hayat perkataan orang yang sholat rabbana lakal hamdu idzan tasoba qa'iman, ketika sudah berdiri. Jadi sami Allah liman hamidah ketika naik
Ketika sudah berdiri, Rabbana lakal hamdu. Paham? Wa tasbihu fir ruku, membaca tasbih ketika ruku. Wa adnal kamali fit tasbih, minimal bacaan tasbih subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim salasan 3 kali. Wa tasbihu fis sujud, dan juga membaca tasbih ya ketika sujud. Wa adnal kamal fihi subhana rabbiyal a'la ya, salasan 3 kali. Wal akmal fit tasbihir ruku' was sujud masyhur, yang lengkap ketika ruku' sama sujud baca tasbihnya ya sudah kita ketahui semua kan gimana. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, ini sujud. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, ini ruku'. Wa wad'ul yadaini 'alal fakhidaini fil julus, menaruh kedua telapak tangan atau kedua tangan di atas pahanya ketika duduk, li tasyahudil awal wal akhir, tasyahud awal dan akhir. Wa yabsutul yada al yusra, ya, membuka tangan kirinya ya. Bihaisu, bukanya gimana? Tasamat ru'usul asabiha ar-rukbah. Yang penting apa ini? Kepala dari jari-jari tangannya itu menyentuh lutut. Jadi seperti ini, tersentuh dia. Bukan di atas tapi di sini. Nah, kepalanya ini nyentuh lutut. Nyentuh lutut. Tapi ini sekali lagi apa? Hayat. Intinya ditaruh di atas paha udah. Wa yakbidul yadal yumna, wa yakbidul yadul yumna, dan tangan kanannya itu mengepal, ai asabiha ilal musabbihata, kecuali jari telunjuk, minal yumna, dari tangan kanannya, fala yakbiduha, enggak ikut digenggam. Terus gimana? Fa innahu yusyiru biha, yang benar itu diacungkan seperti ini, rafi'an laha, diangkat, hala kauniha mutasyahidan, ketika mengucapkan tasyahud. Ya, wa dzalika inda qaulihi, itu lebih baik diangkat ketika tasyahudnya sudah mencapai illallah. Gimana? Asyhadu alla ilaha illallah. Nah, illallah baru menunjuk. Wala yuharrikuha, enggak perlu digerak-gerakkan gini. Enggak, kayak ular. Enggak perlu. Fa in harrakaha kuriha. Kalau dia menggerakkan hukumnya makruh. Wala tabtul sholatahu wala tabtulu sholatu fil ashar, enggak salatnya enggak batal. Salatnya enggak batal. Kalau kalian sering lihat dia kayak gini-gini, sengaja atau enggak, itu makruh aja di Syafi'i. Tapi madzhab yang lainnya mungkin dianjurkan ya, nggak tahu karena dia gini-gini sendiri sengaja, tapi nggak batal. Wal iftirashu fi jamil jalasat, duduk iftirash di semua jenis duduk dalam sholat. Duduk iftirash gimana? Ya, yang tidak masuk ya gini. Kalau yang masuk gini tawarruk, ini iftirash. Gimana iftirash? Iftirash seperti ini. Ini kaki, iftirash ini. Ya. Kalau tawarruk masuk dia, makanya agak miring, ya kan? Kakinya masuk. Hah? Hah? Paham? Baik. Suma. Wal iftirashu fi jamil jalasat al-waqi'ati fi sholati, yang ada dalam sholat, kajulu sil istirahah. Contohnya duduk istirahah. Duduk istirahah yang mana?
Duduk istirahat yang mana? Duduk istirahat sebelum berdiri. Sebelum berdiri tapi di rakaat pertama dan ketiga. Jadi ketika bangun dari rakaat pertama itu kita dianjurkan sebelum bangun diam dulu sebentar baru naik. Rakaat ketiga juga sama. Karena rakaat kedua itu tasyahud, rakaat keempat rakaat akhir. Wal julus baina sajdata ini duduk di antara dua sujud juga duduknya iftirash. Wa julusut tasyahudil awal, duduk tasyahud awal juga iftirash. Wal iftirash apa itu iftirash? Nah ini. Wal iftirashu dan iftirash an yajlisa asyakhsu seseorang yang duduk ini lihat perhatikan ala ka'bil yusra di atas kaki kirinya tadi ja'ilan dhahraha dan kaki kirinya itu yang dibuat duduk punggung kakinya ini lil ardi itu nyentuh tanah. Berarti gimana? Kalau ini kan miring. Kalau yang dicontohkan di sini berarti gimana? Kayak gini. Nah, itu kan gini. Kalau itu gini. Ya sama aja sebenarnya kan? Sama aja. Wayan sibu qadamahul yumna, kemudian dia meluruskan, ini kan miring. Telapak kakinya yang kanan itu diluruskan. Wayadau bil ardi, kemudian yang nempel tanah apa? Atrofa asobiha li jihadil qiblah. Nah, kaki atau jari kakinya yang kanan ditekuk kayak gini menghadap kiblat. Paham? Nah, ini namanya iftirash. Kalau tawarruk wa tawarruk fil jalsah al-akhirah, sedangkan tawarruk di duduk yang terakhir min jalasatis shalah. Itu juga termasuk hayat. Apa itu tawarruk? Wa hiya julusut tasyahudil akhir. Tawarruk hanya digunakan di tasyahud akhir, maupun itu 2 rakaat, 3 rakaat, 1 rakaat. Witir contohnya tetap posisinya tawarruk dalam mazhab Syafi'i seperti ini. Di mazhab lain ya itu kalau 2 rakaat tasyahud akhirnya seperti ini. Itu kalau di mazhab lain. Kemudian wa tawarruk misl iftirash. Tawarruk itu hampir mirip seperti iftirash. Illa anal musalliya yukhriju yasarahu, kecuali orang yang sholat itu kalau ditawarruk yang beda apa? Yukhriju yasarahu, mengeluarkan kaki kirinya ala hayatiha fil iftirash min jihati yaminihi. Jadi dikeluarkan kayak gini, dimasukkan, kan? Wa yulsiku warakahu bil ard. Nah, kemudian warok ini warok. Dan menempelkan apa ini namanya? Nah, pantat kirinya ke tanah, ditempelkan. Amal masbuku, sedangkan yang masbuk wasahi, orang yang masbuk dan yang lupa, fayaftarishani, maka mereka berdua tetap duduknya iftirash ya, wala yatawarrokani, dan tidak duduk dengan tawarruk. Contohnya kita masbuk ya, kita kurang 1 rakaat, imam tasyahud akhir kita duduk, maka duduknya gimana? Duduknya iftirash. Tapi kalau lupa ya nggak batal sholatnya. Contohnya kita lupa kalau ketinggalan 1 rakaat, tiba-tiba lihat samping kita lupa berdiri, nah baru ingat kalau kita ketinggalan 1, nggak apa-apa, nggak batal. Walaupun sudah salam
Gimana kalau sudah salam? Ya tinggal berdiri lagi, takbir lagi nambah 1. Selama belum batal. Kalau dia sudah batal, ngulangin semua sholatnya, wudhu lagi juga. Wa taslimatu asaniyah, salam kedua, amal ula, sedangkan salam pertama yang tengok kanan, fasa bako annaha min arkanis sholat, itu termasuk rukun sholat. Jadi yang ke kiri itu tidak wajib, yang ke kanan. Ini hayatus sholat. Kemudian faslun fi umurin tukharifu fihal mar'atu ar-rajula fi sholat. Hal-hal yang beda antara laki-laki dan perempuan dalam sholat. Wa dzakara al-musannifu dzalika biqaulihi wal mar'atu tukhalifur rajula. Perempuan itu berbeda dengan laki-laki fi khamsati asya, di 5 hal di dalam sholat ya. Kalau di luar sholat lebih banyak lagi. Di luar sholat apa yang beda? Penampilan, udah itu paling mencolok. Nah, kalau dia jenggotan, ada dagu namanya, jakunnya, kok berpenampilan seperti perempuan, tetap aneh kelihatannya. Kayak rok, kayak daleman perempuan, aneh. Mau itu di negara apapun tetap kelihatan aneh, karena memang fitrahnya bukan seperti itu. Kemudian farrajulu, kalau laki-laki dalam sholat apa yang beda? Farrajulu, kalau laki-laki yujafi ayyarfa, ya, mengangkat mirfaqaihi atau membuka mirfaqaihi. Mirfaq mana mirfaq ini ya? Apa ini? Sikunya, kedua sikunya, anjanbaihi. Ini ketika ruku. Jadi kalau ruku, laki-laki itu biar beda sama perempuan, ini agak dibuka, ya, agak dibuka. Kemudian ini wa yukillu ayyarfa'u batnahu an fakhidhihi. Kemudian perutnya sama pahanya itu jangan sampai nempel ketika ruku. Kalau nempel kan kayak gini, susah juga. Fir ruku' wa sujud. Nah, ruku' sujud juga nggak boleh. Jadi kalau laki-laki, oh ini dalam ruku' dan sujud ya. Nah, ini kalau laki-laki sujudnya seperti ini, gimana? Dari belakang ya? Belakang apa samping? Belakang dari kelihatan. Ini kakinya. Nah ini kan kayak gini kalau laki-laki. Paham? Nah. Tidur 2 hari semangat. Nah gini ya. Tapi perlu dilihat juga samping kanan kirinya, kalau ada orang ya jangan kayak gitu. Semangat saya laki-laki harus kayak gini, enggak ya. Ini hay'ah aja. Ini kalau sholat sendiri enggak apa-apa. Kemudian wa yajharu fi maudhi'il jahri. Nah, dan laki-laki kalaupun sholat sendiri dan itu di sholat yang harus jahar, maka kalau bisa jahar tapi nggak usah keras-keras ya, karena sholat sendiri. Paham? Kalau sholat sendiri, sholat maghrib contohnya, kalau pakai suara nggak apa-apa, nggak batal, nggak apa-apa. Wa taqaddama bayanu fi maudhi'i wa idza nabahu, kalau dia itu mengingatkan orang lain, ai asobahu syai'un fi shalah, dalam sholat, entah itu lupa atau apa ya, melihat imam yang sholat dan lupa, fayaqulu, maka dia mengatakan subhanallah ya, mengucapkan subhanallah keras gak apa-apa biar imamnya sadar.
Because dzikri, tapi niatnya untuk apa? Zikir. Fakot saja, niatnya zikir saja. Au mal i'lam, atau niatnya zikir sambil niatnya mengingatkan imam. Au atlaqo, atau enggak ada niat apa-apa, ya subhanallah aja. Lam tabtul sholatuhu, sholatnya enggak batal. Tapi awil i'lam faqat, kalau ingetin saja batolat, sholatnya batal. Jadi dia subhanallah gitu sambil maju gini mukanya biar imamnya dengar. Subhanallah, woi, subhanallah gitu kan. Ada woi-nya lagi. Itu batal. Walaupun enggak ada woi-nya juga batal. Kalau niatnya apa? Cuma ingin mengingatkan. Jadi niatnya zikir. Niatkan zikir. Kalau tetap lanjut terus gimana imamnya? Ya sudah. Atau entah kita keluar dari jamaah. Ya lebih baik keluar dari jamaah kalau imamnya ngeyel. Sudah diingatkan belum sujud, tetap berdiri melanjutkan bacaan. Wa auratur rajuli, ya, dan aurat laki-laki. Nah ini masalah aurat ya. Tadi masalah gerakan sholat dan kemudian ketika mengingatkan, sekarang auratnya. Wa auratur rajuli, aurat laki-laki ma baina surrati wa rukbatihi. Itu di antara pusar dan kedua lututnya. Amahuma, sedangkan pusarnya bukan. Ya, sedangkan keduanya atau pusar dan lutut falaisa minal aurah, bukan termasuk aurat. Jadi kalau sholat cuma kelihatan pusarnya batal nggak? Hah? Bajunya lengkap, cuman pusarnya ini kelihatan. Memang sengaja desainnya tuh pusarnya kelihatan. Pusarnya pas, nggak batal. Tapi kalau terlalu lebar bolongannya kan perutnya kelihatan. Enggak, bawahnya pusar kelihatan. Nah, itu batal. Madarihan. Wala ma fawqahuma, dan di atasnya juga tidak termasuk aurat. Atas pusar maksudnya. Atas lutut ya aurat, maksudnya atas tuh ini, bawahnya ini. Kemudian wal mar'atu, dan perempuan. Tapi kan kalau jeans yang bolong itu kan, yang bolong sininya, itu kan enggak hanya lutut yang kelihatan. Itu kan terlalu besar bolongannya. Tapi kalau seandainya ada orang sholat, emang itu ada lubangnya, cuman kecil di sini, enggak batal karena itu cuma kelihatan lututnya. Lutut tok itu bukan aurat. Paham? Nah. Tapi kalau orang sholat pas sujud kelihatan belahan belakangnya itu, sholatnya batal nggak? Batal. Pertama membuka aurat, kedua mengganggu orang yang belakang. Hitam-hitam kebelah. Kalian juga jangan seperti itu ya. Kalau baju kecil ya nggak usah buat sholat. Kemudian, nah ini laki-laki sekarang. Wal mar'atu, perempuan, tukhalifur rajula, berbeda dengan laki-laki fil khamsati al madhkurah, di 5 hal yang sudah disebutkan di atas. Fa innaha, pertama dalam gerakan. Kalau rukuk sama sujud gimana? Tadhummu ba'daha ila ba'din, jadi ditempelkan. Pas sujud itu enggak dibuka gini, tapi nempel, ditempelkan, melambangkan perlindungan. Lagi-lagi kan buka semua, melambangkan ini kekuatan yang melindungi. Fatal sikubatnaha, menempelkan perutnya bifakhidaiha, dengan kedua
pahanya fi ruku'iha wa sujudiha, di rukuk dan sujud. Kalau rukuk ini gimana? Nempelnya gimana? Susah juga. Susah itu. Wa takhfidu sautaha ya. Dan dia juga memelankan suaranya in sholat kalau dia ketika sholat bihadratir rijalil ajanib, ada laki-laki yang bukan mahram. Fa in sholat munfaridatan anhum jaharat. Tapi kalau dia sholat dan tidak ada laki-laki yang ajanib yang bukan mahram, boleh jahar. Karena suaranya itu fitnah. Suara perempuan itu fitnah, bukan aurat ya. Kalau aurat berarti setiap ngomong dosa. Tapi apa fitnah ya, menimbulkan fitnah bagi laki-laki. Tapi nggak semua suara wanita kan. Ya kalian tahulah pasti. Yang suara yang seperti apa. Holas nastamir. Wa idza nabaha syai'un fi sholati, kalau mengingatkan ketika sholat, gimana perempuan? Sofakot ya, tepuk tangan. Malah ditepuk tangan. Orang salah sholat malah ditepuk tangan. Imamnya enggak ruku, berhasil. Enggak gitu. Trauma nanti kalian sholat di depan perempuan gitu. Kayak menang lomba. Tapi gimana? Bidorbi batnil yumna, yang buat mukul itu apa? Telapak tangan kanan ala dhohril yusra gini. Nah, kan gini dia. Oh ini imamnya lupa ruku gini. Gini. Dah. Gak usah semuanya ya. Berapa orang aja. Seperti itu ya. Ada pernah digitukan sama makmum perempuan? Belum? Kalian jangan kayak gini nanti pas makmum. Batal kalau laki-laki. Salatnya batal. Falau dorobat batnan. Nah ini, kalau yang dipukul malah yang ini perut dengan perut tangan ya. Bikos dilakbi dengan niat main-main, walau qalilan walaupun cuma ya, ma'adamit tahrim batalat sholatuha, sholatnya batal. Ya. Sholatnya batal kalau kayak gini. Kalau khunsa gimana? Yang makmum khunsa, kita mengimami jamaah khunsa kal mar'ah, maka caranya seperti perempuan gini. Walaupun dia sholatnya pakai peci contohnya kayak gini, karena dia khunsa. Paham? Maka yang nanti sholat gini ada dua kemungkinan, perempuan atau khunsa. Wa jami'u badil mar'ah, semua badan perempuan yang bukan budak al-khurrah auratun, semuanya aurat illa wajhaha wa kaffaiha, kecuali wajahnya dan telapak tangannya. Wa hadhihi auratuha fis shalah, ini aurat mereka ketika salat. Amma kharija shalah, sedangkan di luar salat, fa auratuha jami'u badaniha, maka auratnya adalah semua badannya. Tapi di Syafi'iyah pun ada dua pendapat, yang mengatakan wajah bukan aurat, yang mengatakan aurat. Wal amatu karrajuli fis shalah. Aurat budak perempuan itu seperti laki-laki ketika sholat. Berarti apa? Pusar dan di antara pusar dan lutut. Fatakunu auratuha ma baina surratiha wa rubbatiha, di antara pusar dan lututnya. Teman-teman. Soal